Pemuda ini punya kemampuan luar biasa untuk meningkatkan peralatannya dengan biaya sangat rendah berkat artefak langka yang didapatnya setelah menaklukkan 999 lantai menara. Bagi pemain lain, proses upgrade adalah sebuah siksaan panjang dan mahal yang menghambat kemajuan mereka. Namun dengan artefak ini, pahlawan kita berencana memecahkan rekor lamanya dan menaklukkan setiap lantai di Menara Para Dewa. Dan beginilah awal mula dari segalanya. Pertaruhan di turnamen Menara Para Dewa begitu tinggi. Para pemain berjuang sekuat tenaga, dan semua orang menjagokan Subai sebagai pemenangnya. Pemuda ini bergerak lincah bak seorang legenda dari Elden Ring. Dia melancarkan serangan akhir, dan berhasil menaklukkan lantai ke-999. Para penonton bersorak namun tiba-tiba, dunianya menggelap. Kesadaran Subai lenyap, dan jiwanya terlempar ke dimensi spiritual game. Saat membuka mata dia kembali ke kelas pemula, titik awal bagi semua pemain. Dia menamatkan game ini dengan begitu hebat sampai sistem menariknya langsung ke dalam. Subai melihat sekelilingnya dan langsung sadar bahwa dia telah menjadi bagian dari dunia game. Inilah kerajaan Yan. Memasuki Menara Para Dewa memiliki syarat yang ketat. Beruntungnya pemuda kita adalah pemain pro terhebat untuk game ini. Kejadian yang menimpanya sama sekali tidak membuatnya takut, malah justru membakar semangatnya. Bagian terbaiknya adalah, di versi game ini belum ada yang pernah melewati lantai 99. Ini berarti seseorang seperti Subai akan menjadi penguasa di antara para pemain lainnya. Sang instruktur menyuruh para murid untuk menghancurkan kristal yang akan membawa mereka ke zona pemula. Dengan satu remasan, Subai resmi memulai petualangan nyatanya. Sayangnya semua data miliknya telah terhapus memaksanya untuk memulai dari nol. Subai muncul di zona pemula dan menemukan sebuah artefak unik hadiah karena telah menaklukkan lantai terakhir. Artefak Supreme tingkatan yang melampaui semua kelas artefak lain di dalam game. Mulai dari kasar umum bagus, langka sempurna legendaris hingga epic dan yang tertinggi Supreme. Artefak ini membantunya meningkatkan peralatan apapun dengan tingkat keberhasilan 100% dan biaya minimal. Dengan ini Subai sudah memegang kunci kemenangan. Menatap ke arah kedai, dia bertanya-tanya, apakah si pemilik kedai wanita itu masih akan mengingatnya di dunia ini? Pemuda kita memeriksa status, awalnya menyadari bahwa ini bukan lagi permainan tanpa konsekuensi. Setiap langkah yang dia ambil bisa berakibat fatal. Bahkan peningkatan status 10% di awal adalah anugerah dari dewa. Hebatnya artefak Supreme, miliknya bisa secara otomatis mendeteksi peralatan yang dapat ditingkatkan. Fakta bahwa sebilah senjata rongsokan sekalipun bisa ditingkatkan, membuat pemuda kita terpana. Dia langsung bersemangat. Tapi, sedetik kemudian, dia teringat kalau dirinya tidak punya uang sepeser pun untuk melakukan upgrade. Subai pun menetapkan tujuannya berburu pundi-pundi koin. Dia tahu di dunia ini uang bisa menyelesaikan segalanya. Ada aturan di Menara Para Dewa. Pemula diberi waktu 7 hari untuk melewati 10 lantai dan mengamankan kemajuan kelas mereka. Pemain yang gagal mencapai kristal kemajuan akan dieliminasi dari permainan, menyebabkan banyak sekali pemain yang gagal. Beralih ke sebuah bar, pemuda kita kini sedang mendekati seorang wanita tangguh dengan sebuah penawaran. Subai menawarinya koleksi resep koktail langka, namun wanita itu sama sekali tak percaya. Si pemilik kedai menatap Subai dengan tajam. Meskipun wanita itu tampak tegang, pemuda kita dengan santai menyuruhnya tenang dan mulai menulis resepnya. Dia mengambil resep itu sambil berjanji akan memberi pelajaran pada Subai jika ini hanyalah tipuan. Aku tahu banyak orang yang sengaja merusak resep demi sebuah kesepakatan. Tapi Subai bukan pecundang. Hanya dalam 5 menit resep itu menjadi nyata dalam wujud koktail gairah binatang buas. Para pelanggan terkejut dan berteriak ingin mencicipi minuman itu, bahkan rela membayar puluhan koin. Namun wanita itu membentak mereka, menegaskan bahwa minuman itu khusus untuk dirinya seorang. Wanita tangguh itu menikmati minumannya dengan penuh semangat. Sementara itu, pakaian atasnya nyaris tak bisa menahan diri. Setelah menghabiskannya, wanita itu benar-benar ketagihan dan meminta resep lainnya. Subai menawarkan 5 resep seharga 20 koin emas, tawaran yang membuatnya sangat senang. Kesepakatan pun terjadi, memberinya cukup uang untuk melakukan upgrade. Ternyata, pemilik kedai itu juga sangat baik hati, karena dia menawarkan pemuda ini senjata kelas bagus secara cuma-cuma, sebuah bilah indah bernama belati pilihan. Dia berterima kasih dan pergi sambil dengan ambigu menggoda seolah mereka adalah teman lama. Di luar kedai, pemuda kita memulai ritual peningkatannya. Dengan segenggam koin perak, kualitas senjatanya langsung meroket bersamaan dengan statusnya. Sekarang menaklukkan lantai pertama akan semudah membalikkan telapak tangan. Subai tiba di wilayah luar zona pemula, di mana para pemain lemah sedang sibuk berburu kelinci sambil berlagak hebat. Pemuda kita berjalan melewati mereka tersenyum, meremehkan karena mereka membuang waktu pada sesuatu yang begitu lemah dan menggemaskan. Sebuah peringatan terdengar, tapi bagi pahlawan kita itu hanyalah angin lalu.
Tiba-tiba seekor ular angin menyelinap untuk menyergapnya. Namun dengan kecepatan kilat bilahnya beraksi mengubah monster itu menjadi debu. Para pemain lain hanya bisa ternganga seolah baru saja menyaksikan hal yang mustahil. Padahal itu cuma monster level 1. Mereka memperingatkannya lagi, satu serangan fatal bisa mengakhiri perjalanannya. Menghargai nasihat itu, dia melempar sekeping koin dan pergi. Mereka pikir anak ini sudah gila. Tapi bagi Subai, tempat ini bagai taman bermain. Ular lain yang mencoba menyerang langsung tumbang. Sayangnya pengumpulan poin terlalu lambat. Bocah ini harus mempercepat laju untuk menaklukkan lantai pertama. 3 monster terbang muncul hanya untuk ditebas seperti kertas dalam sekejap. Subai menikmati setiap poin pengalaman dan koin yang dia kumpulkan. Sementara itu, sistem mengumumkan dimulainya musim ke-10 menara. Kali ini dengan artefak Supreme di sisinya tak ada yang bisa menghentikannya. Di tempat lain, sekelompok pemain payah sibuk berdebat siapa yang akan menjadi nomor 1. Biasanya 3 keluarga besar selalu jadi yang terdepan setiap tahunnya. Lin Yuchan sang putri sulung begitu kaya raya, hingga perlengkapannya saja bernilai jutaan. Baginya yang lain hanyalah serangga. Tapi, pahlawan kita jelas berbeda. Dia terus menebas monster tanpa kenal lelah. Akhirnya Subai naik ke level 2, dan bahkan mendapatkan sebuah peti besi. Saat memeriksa peringkat beberapa pemain, sudah mencapai level 3. Dia sadar telah membuang waktu. Kini tujuannya hanya satu, merebut kembali posisi puncak. Tapi pertama dia membuka peti itu. Isinya hanya baju kain dasar dan 30 koin tembaga. Subai dihadapkan pada sebuah dilema, meningkatkan belati atau baju zirahnya. Yakin bos pemula tak akan sulit, dia memutuskan untuk mempertajam senjatanya. Sistem meminta jumlah peningkatan. Subai memilih 1 kali menghabiskan 50 koin. Seketika belatinya berevolusi menjadi belati olahan. Baiklah kita habis-habisan. Pria ini memutuskan untuk meningkatkannya hingga maksimal. 7 kali peningkatan lagi, sistem pun memulai proses evolusi senjatanya. Belati itu kini punya 8 poin tambahan, mampu menghasilkan 60 kerusakan sekali tebas. Senjata itu tampak luar biasa. Subai sangat puas dengan kekuatan barunya. Walaupun kualitasnya hanya bagus, statistiknya setara dengan senjata langka. Semua ini berkat jam tangan Supreme yang melingkar di tangannya. Merasa siap, bocah kita melangkah maju menantang menara para dewa. Sang bos hanya akan muncul 10 kali di hari pertama. Siapapun yang mengalahkannya bisa langsung maju. Bahkan jika diserang oleh satu tim penuh, hanya segelintir orang yang bisa masuk menara di hari pertama. Tiba di sebuah reruntuhan, tiba-tiba suara pertarungan menarik perhatiannya. Dia tak menyangka sudah ada orang lain di sini. Subai langsung tancap gas untuk merebut kesempatan itu. Ternyata sebuah tim sedang kewalahan menghadapi gerombolan goblin. Mengintip dari persembunyiannya Subai, terpana melihat senjata-senjata tingkat atas di hari pertama. Kebingungannya terjawab saat dia melihat Lin Yuchan dari keluarga Lin Gadis dengan set perlengkapan jutaan. Dibandingkan miliknya belati kebanggaan Subai, kini terasa seperti mainan anak-anak. Timnya dengan sigap menyerbu para goblin. Asisten pribadinya begitu yakin mereka akan menjadi yang pertama mencapai lantai selanjutnya. Namun Lin Yuchan mengingatkan bahwa 2 keluarga besar lainnya pasti tak akan tinggal diam. Tiba-tiba Yuchan merasakan kehadiran seseorang dan langsung berseru. Pahlawan kita pun muncul dengan sapaan santai. Asisten. Yuchan langsung curiga menanyakan siapa rekan timnya. Pahlawan kita dengan santai menjawab kalau dia adalah pemain solo. Ia menegaskan hanya numpang lewat dan sama sekali tidak berniat mencari masalah. Namun sang nona muda meragukannya. Timnya yang bersenjata lengkap saja butuh 30 menit untuk menembus hutan. Tapi pemuda ini entah bagaimana berhasil tiba di waktu yang sama seorang diri. Subai memasang wajah tak berdosa dan pamit, tapi Zhang Fi menuduhnya sengaja mengulur waktu untuk merebut bos monster. Merasa situasi genting, nona muda itu segera memberi perintah pada pasukannya untuk menghentikan Subai. Dia tak akan rela penaklukan bos pertamanya jatuh ke tangan orang asing yang misterius. 7 prajurit langsung mengepung pahlawan kita. Bukannya panik, Subai hanya menganggapnya sebagai gangguan kecil. Sambil mengeluarkan belatinya yang menyeringai, "Kalian sendiri yang menyeretku ke dalam masalah ini." Si asisten sombong itu meremehkannya, berpikir seorang pemula level 2 tak akan berkutik melawan sekelompok petarung. Para prajurit langsung menerjang maju sementara Subai justru terlihat senang meladeni permainan mereka. Sebuah anak panah melesat namun Subai dengan mudah menangkisnya. Ternyata itu serangan Yuchan dan refleks Subai membuatnya terkejut. Berikutnya 2 prajurit lain melompat untuk menyergapnya dari udara. Dalam sekejap Subai menebas keduanya dengan mudah. Kecepatan gilanya membuat si pirang tak bisa berkata-kata. Tiba-tiba pemula level 2 itu terlihat sekuat monster boss. Auranya benar-benar berada di level yang berbeda. Pahlawan kita mencibir mereka, mengingatkan bahwa perlengkapan hebat tak bisa menutupi kemampuan mereka yang payah. Tanpa basa-basi, ia melesat maju menumbangkan 3 orang lagi dengan serangan kritis beruntun. Melihat amukan yang tak terbendung itu, si asisten panik dan berteriak agar semuanya mundur. Tapi dengan angkuh, dia masih sempat mengancam Subai karena telah berani melawan kelompok yang salah. Pahlawan kita tak gentar sedikit pun.
Siapapun yang menghalangi jalannya, akan ia singkirkan tanpa ragu. Melihat Zhang Fei yang emosi, Nona Yu Chan dengan tegas menyuruh pengikutnya itu untuk diam. Zhang Fei terperangah dengan sikap Yu Chan yang justru mengajukan sebuah penawaran menarik pada pemain solo itu. Nona Lin Yu Chan memang cerdas. Ia sadar Su Bai bukan orang biasa setelah melihat kemampuannya yang luar biasa. Usulan tiba-tiba itu membuat Zhang Fei tak percaya, padahal ia sudah menganggap Su Bai sebagai pemain rendahan. Yu Chan lagi-lagi menyuruhnya diam, mengingatkan bahwa tujuan utama mereka adalah menaklukkan Menara Dewa. Pahlawan kita merasa itu tawaran yang bagus dan berjanji tak akan mengganggu kelompok mereka lagi. Tapi dengan satu syarat, mereka harus membayar pajak perlindungan sebesar 1 koin perak per orang. Su Bai menganggapnya harga yang pantas, tapi Zhang Fei benar-benar naik pitam mendengar permintaan berani itu. Untuk ketiga kalinya Yu Chan membungkam Zhang Fei, lalu memberikan 3 koin perak sebagai tanda kesepakatan. Ia bahkan ingin menambahkan Su Bai sebagai teman yang ditanggapi santai oleh Su Bai, asal ada tambahan 1 koin emas. Pemuda ini benar-benar memanfaatkannya. Ajaibnya, Yu Chan tetap tenang dan setuju, sementara Zhang Fei hanya bisa gemetaran. Sang nona cerdik itu punya usul lain. Ia mengajak Su Bai untuk menaklukkan bos pemula bersama-sama. Su Bai bisa melihat dengan jelas betapa terobsesinya gadis itu untuk menjadi yang pertama menaklukkan bos. Menyadari hal itu, ia pun setuju. Tentu saja dengan satu syarat tambahan yang lebih mengejutkan. Yu Chan menunggu dengan saksama saat Su Bai mengajukan permintaannya yang tak terduga. Su Bai ingin mengambil alih komando penuh atas tim mereka selama perburuan bos. Sebuah permintaan mutlak. Ia hanya akan mengizinkan mereka ikut jika mereka patuh 100% pada perintahnya dan tidak menjadi beban. Meskipun Yu Chan terbuka untuk negosiasi, ia ragu untuk menyerahkan posisi kepemimpinannya begitu saja. Menganggapnya bukan masalah besar, Su Bai berbalik dan siap meninggalkan mereka tanpa pikir panjang. Tiba-tiba Yu Chan berubah pikiran dan menawarkan 100 koin emas agar pemuda itu mau bekerja sama. Tapi Su Bai menolaknya. Ia tahu hadiah menaklukkan bos sendirian akan jauh lebih besar dari itu. Zhang Fei kembali mencelanya karena sombong, tapi Yu Chan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia sendiri ragu bisa menang walau bersama timnya, sementara Su Bai bersikap seolah kemenangan sudah pasti di tangan. Di sisi lain, Su Bai sedang sibuk membuka jendela sistem miliknya. Berkat koin emas yang baru didapat, ia bisa meningkatkan peralatannya. Armor kain dasarnya menjadi prioritas utama. Bahkan ia membayar demi melewati waktu peningkatan. Daya tahannya langsung meroket. Status Su Bai melonjak drastis, kesehatannya tembus 300 adegan pun beralih ke sebuah kedai. Para pemula berlomba-lomba menaklukkan bos pertama demi bisa segera naik ke lantai berikutnya. Sang pemilik kedai pun penasaran bangsa mana yang akan meraih first kill tahun ini. Sebuah Gohabui Guild sempat memegang rekor hingga lantai 9 sebelum akhirnya ditaklukkan oleh pemula hebat dari bangsa Beacon. Pemula itu memiliki job class triple S yang terbaik dari yang terbaik. Saat yang lain sibuk bergosip, Su Bai sudah melompat gesit di tebing mengincar target yang sesungguhnya. Namun Su Bai tertegun di tempat. Sudah ada pertempuran yang terjadi. Seseorang telah mendahuluinya, mencium aroma yang tak asing. Su Bai menduga ada yang menggunakan bubuk penyembunyi energi. Bubuk itu bisa menyamarkan aura pemain, tapi takkan berguna melawan makhluk level tinggi. Dia kesal karena kaum berada bisa dengan mudahnya memakai item langka untuk maju lebih cepat. Jauh di dalam sarang sang bos, sekelompok petarung tengah berjuang sekuat tenaga melawan kepungan para goblin. Jika bos sudah dilawan, Su Bai harus menunggu 1 jam penuh. Salah satu prajurit pun melapor pada kakak Wang. Laporan tentang seorang pemula yang tiba-tiba muncul, namun Wang hanya tersenyum remeh, menganggapnya tak berbahaya. Di sana juga ada Li Yueran, anggota dari keluarga Li yang terpandang. Mereka pikir bocah itu hanya cari gara-gara. Namun saat asyik mencibir, mereka terbelalak ngeri melihat Su Bai mendekati sang bos. Bos goblin raksasa itu sedang terlelap sampai sebuah bilah tajam sengaja dilempar Su Bai untuk membangunkannya. Raja Goblin yang mengintimidasi itu bangkit dari takhtanya, menjulang tinggi di hadapan pemula yang nekat. Tapi Su Bai tidak gentar. Ia justru tersenyum siap menghadapi monster itu. Kelompok Wang cemas, tapi pemimpin mereka yakin pemula itu akan remuk dalam sekejap. Serangan pertama datang dari Raja Goblin yang murka menghantamkan gadanya hingga tanah meledak. Su Bai menghindar dengan lincah, bahkan dengan sengaja memprovokasi kemarahan monster itu, dan melesat maju. Su Bai menyeringai dan mengumumkan, "Waktumu sudah habis." Sebuah tebasan kilat langsung menguras 100 poin kesehatan bos, tapi itu belum cukup. Su Bai melancarkan serangan kedua. Sang bos yang makin murka mencoba menghancurkannya, namun serangannya meleset. Kecepatannya sama sekali bukan tandingan refleks super cepat milik Su Bai. Dari udara Su Bai melancarkan tebasan vertikal yang kembali menguras kesehatan sang bos. Rahasianya adalah Su Bai tahu persis titik lemah monster itu, dada, punggung, bawah, dan mata. Para penonton hanya bisa terdiam. Mereka yang tadi menghina kini tak bisa berkata-kata. Yueran yang khawatir meminta analisis dari Zixie. Tapi Zixie pun sama bingungnya. Bagaimana bisa seorang pemula bergerak secepat itu? Teknik Ikiting
bahkan sulit dikuasai pemain level atas, tapi Subai melakukannya dengan begitu santai. Kesehatan bos sudah menipis ini adalah kesempatan emas bagi mereka untuk mencuri hasil jerih payah Subai. Namun si licik itu berpikir, mereka harus menunggu lebih lama lagi. Dia yakin pemula itu pasti akan membuat kesalahan dan merasakan amukan sang Raja Goblin. Nyatanya Subai terlihat sangat santai mempermainkan bos ini. Raja Goblin meraung kesakitan dan menyerang lagi, tapi serangannya kembali meleset memberi. Subai celah untuk mendaratkan serangan kritis lainnya. Raja Goblin mengaum marah. Namun raungan itu bukan karena sakit, melainkan panggilan untuk bala bantuan. Subai tahu situasi akan jadi rumit. Anehnya para goblin kecil itu justru menargetkan kelompok Zixie dan Yueran. Zixie segera memerintahkan kelompoknya untuk membentuk formasi serangan dan menerobos kepungan. Yueran merasa ini sia-sia gelombang goblin yang tak ada habisnya terus mengepung mereka. Dengan tetap fokus pada Raja Goblin Zixie, memerintahkan timnya untuk membuka jalan baginya. Saat timnya sibuk menahan para goblin, sang pemimpin melesat maju untuk mendaratkan pukulan penentu. Dengan kemampuan Subai yang luar biasa, Zixie yakin bisa merebut serangan akhir itu, menolak membiarkan orang asing merampas kemenangannya. Tapi Subai bukanlah pemain naif. Dia sudah membaca niat licik pemuda itu. Dari kejauhan mata Subai menangkap sebuah gulungan sihir tingkat menengah. Yakin akan kemenangannya, Zixie melepaskan kekuatan gulungan sihir, mengumumkan akhir dari sang monster pemula. Gulungan itu menembakkan proyektil api yang membara. Torpedo api itu menghantam sang Raja Goblin dan meledak dengan dahsyat. Melihat kepulan asap Yueran dan yang lainnya bersorak gembira. Namun, Ciseta merasakan ada sesuatu yang janggal. Meski monster itu terlihat tumbang, tidak ada notifikasi sistem yang mengonfirmasi kemenangannya. Tiba-tiba notifikasi sistem muncul, dan nama Subailah yang tercatat sebagai orang pertama yang menaklukkan Raja Goblin. Saat asap menghilang, justru Subai yang berdiri gagah di atas monster yang terkalahkan. Zixie membeku tak percaya bagaimana pemuda ini bisa menghabisinya begitu cepat. Di tengah kebingungannya, Subai memandang mereka seolah segerombolan badut yang tak mengerti soal luka fatal. Dia terus-menerus mengeksploitasi titik lemah sang Raja Goblin, menumpuk kerusakan kritis, hingga cukup untuk menumbangkannya dalam satu serangan pamungkas. Menariknya, Subai bisa saja mengakhiri pertarungan ini lebih cepat, tapi dia sengaja menunggu untuk melihat reaksi Zixie. Sejujurnya, Subai hanya ingin memberi pelajaran pada bangsawan arogan itu, bahwa uang tidak bisa membeli segalanya. Kembali ke kedai pengumuman kemenangan Subai, atas bos pemula telah menyebar luas. Untuk pertama kalinya, rekor penaklukan pertama direbut dari 3 keluarga besar oleh seorang pemain biasa. Hal ini membuat semua orang bertanya-tanya apakah pemuda ini adalah pemburu hebat dari klan rahasia. Padahal anak itu hanyalah yatim piatu tanpa kemampuan atau senjata istimewa. Rasanya mustahil dia bisa mengalahkan 3 keluarga besar. Beralih ke kelompok Yushan, dia terdiam membisu sementara Jiang Fi tak percaya dengan apa yang dia baca. Tanpa pikir panjang, dia memerintahkan batalionnya untuk segera bergegas ke titik pertemuan pertama. Di sisi lain, Zhuang mengamuk setelah mengetahui trik murahan itu. Pria sombong ini tahu mereka harus menunggu 1 jam lagi hingga bos muncul kembali. Entah dari mana, nona muda Yuchan muncul dari portal memarahi Zixie karena mencoba merebut serangan akhir. Saat para pecundang itu saling berdebat, Subai dihadiahi sebuah peti perak atas kemenangannya yang gemilang atas Raja Goblin. Dia juga menjadi salah satu dari sedikit pemain yang berhasil menyelesaikan misi memberinya 1 peti perak lagi. Dengan 2 peti di tangannya, Subai bersemangat berharap mendapat item langka. Peti pertama terbuka memberinya sepasang sepatu langka bernama One Step One. Peti perak kedua memberinya 10 ramuan kecil dan beberapa koin perak. Dengan sepatu ini, kecepatan geraknya akan meningkat 30% selama 1 menit. Sayangnya untuk menggunakannya dibutuhkan minimal level 5. Jadi meskipun itemnya bagus, Subai belum bisa memakainya. Ini membuatnya teringat untuk memeriksa papan peringkat tantangan menara musim ke-10. Dia pun membukanya dan menemukan kejutan besar. Kalian pikir Subai ada di puncak, ternyata dia berada di peringkat 98. Setelah diperiksa lebih lanjut, Subai menemukan para pemain teratas mengalahkan bos dengan waktu yang jauh lebih cepat. Mereka berasal dari wilayah lain, para pemain super kaya yang membeli item terbaik untuk menjadi yang terdepan. Sambil meminum salah satu ramuan, Subai mendapatkan peningkatan poin pengalaman selama 60 menit. Fokus utamanya sekarang adalah meningkatkan level sekeras mungkin, apalagi ada begitu banyak orang yang lebih kuat darinya. Melangkah ke portal dungeon lantai pertama, dia menyambut musim baru dengan penuh antisipasi. Di sisi lain, Subai menemukan dirinya berada di dimensi spasial. Sekilas pandang membuatnya sadar bahwa ini adalah dungeon labirin yang gelap. Hal ini sedikit membingungkannya. Dungeon di zona pemula menara memang memiliki banyak tipe dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dungeon labirin gelap, tipe ini memiliki tingkat kesulitan menengah ke atas, menjadikannya salah satu yang paling menantang bagi pemain baru.
Dengan langkah yang terukur, Subai mulai bergerak secara sistematis. Dia sangat berhati-hati di setiap langkah dan mengingat bahwa polanya sama persis seperti sebelumnya. Subai merasa beruntung karena ingatannya tentang labirin ini masih utuh. Tiba-tiba sebuah tangan mencuat dari lantai. Dari sebuah lingkaran sihir, sesosok ghoul yang mengerikan muncul entah dari mana. Subai tahu itu adalah ghoul. Setelah memeriksa status monster itu, dia tahu bahwa itu hanyalah tipe normal dengan statistik rata-rata. Namun yang merepotkan dari ghoul adalah kelincahannya yang tinggi ditambah dengan daya ledak serangannya yang dahsyat. Subai sadar ia harus bermain cerdik agar tidak kewalahan. Mengaktifkan flash step, ia melesat dan mendaratkan serangan kritis. Satu ayunan pedang sudah cukup untuk menumbangkan monster itu. Tepat saat Subai mengira semua aman, monster lain muncul dari dalam tanah, siap menyergapnya. Tanpa gentar, Subai kembali mengayunkan pedangnya menumbangkan monster itu dalam satu serangan. 2 kemenangan beruntun memberinya 40 poin pengalaman, dan ia pun berhasil naik ke level 3. Berkat itu, ia juga mendapatkan 2 poin atribut tambahan. Kekuatannya terus meningkat pesat. Namun tantangan belum berakhir. Di hadapannya kini muncul sebuah teka-teki dengan 2 prasasti. Setiap prasasti punya warna berbeda. Merah untuk tantangan sulit, biru untuk yang mudah. Merasa tertantang, Subai tanpa ragu memilih jalan merah demi hadiah yang lebih besar membawanya ke sebuah labirin. Sementara itu, di markas Guild Dinasti Zhou, sang Master Guild menerima laporan tentang kemajuan Junkai. Namun bagi Zhou Wang yang terpenting adalah hadiah utama di akhir dungeon. Asistennya mencoba meyakinkan bahwa Tuan Muda Junkai akan menjadi yang teratas di peringkat pemula tahun ini. Namun ucapan itu justru memancing amarah sang pemimpin guild. Baginya gelar Rookie King bukanlah sekadar gelar biasa yang bisa didapat dengan mudah. Para pendahulunya adalah pejuang sejati yang berjuang keras untuk meraihnya. Gelar itu penuh dengan kehormatan. Meski begitu, Zhou Wang tetap berharap putranya akan membuatnya bangga. Kembali ke Subai. Ia dengan mudah menumbangkan 3 monster sekaligus. Poin pengalaman terus mengalir. Sebentar lagi, ia mencapai level 4. Para monster ini menjadi ladang poin yang sempurna, dan ramuan pengalamannya membuat segalanya jauh lebih cepat. Setelah semua monster dikalahkan, jejak mereka pun menghilang dari ruangan. Tiba-tiba 5 ubin bersinar secara berurutan masing-masing dengan warna yang berbeda. Pandangan Subai tertuju pada ubin abu-abu yang selalu membawanya ke ruang rahasia. Sebuah bonus tak terduga. Dipenuhi rasa penasaran, ia pun melangkah ke atas ubin abu-abu itu menuju tantangan baru. Begitu ia berpindah tempat, puluhan monster buas langsung menyambutnya. Gerombolan itu langsung menerkam Subai, tapi mereka telah salah memilih lawan. Subai melompat tinggi menyambut tantangan mereka dengan rentetan tebasan pedang yang gesit. Hanya dalam beberapa menit semua monster berhasil ia kalahkan. Ia pun sukses mencapai level 4. Dengan gembira, Subai memeriksa jendela statusnya setelah berhasil menaklukkan ruang rahasia. Meski rintangannya berat, Subai melewatinya tanpa kesulitan. Kini ia merasa siap untuk menghadapi sang bos. Tapi sebelum itu, ia memeriksa papan peringkat global. Zhou Junkai masih di puncak diikuti oleh Lin Mingwan. Namun sepertinya belum ada yang berhasil mengalahkan bos lantai ini. Subai melangkah ke gerbang merah yang membawanya ke ruang bos. Ia bertekad memecahkan rekor dan membuat pemain lain tercengang. Dengan tekad membara, ia tiba di sarang sang bos, sebuah ruangan raksasa yang megah. Di sana di atas singgasananya duduk sesosok monster raksasa dijaga oleh patung gargoyle. Monster itu memancarkan aura yang mengintimidasi. Namun bagi Subai itu bukanlah Atman. Melesat maju dengan pedangnya, Subai menghabisi para penjaga dengan serangkaian tebasan cepat. Para penjaga tumbang dalam sekejap. Subai langsung melesat menuju sang bos yang masih berdiam di singgasananya. Sepasang mata merah menyala menatapnya penuh amarah. Bos lantai 1 ini punya aura layaknya bos terakhir. Seekor Minotaur level elit dengan bar HP sebesar 55.000 poin. Monster ini bahkan memiliki 3 skill berbeda yang siap mengecoh para pemain. Namun menghadapi semua itu, Subai tetap tenang, bahkan sedikit bernostalgia dengan kesombongannya di masa lalu. Sebagai pancingan, Subai melempar pedangnya. Sang Minotaur dengan mudah menepisnya hanya dengan satu kibasan tangan. Terprovokasi, raksasa itu meraih kapak perangnya menyelimutinya dengan aliran listrik. Kemudian monster itu mengeluarkan raungan dahsyat yang menggetarkan seluruh ruangan. Raungan itu membangkitkan 2 patung gargoyle di atas pilar. Tapi Subai justru tersenyum, merasa semakin tertantang. Sang Minotaur mengamuk. Ia mengaktifkan skill Trample Charge dan mengayunkan kapaknya dengan kekuatan penuh. Sementara itu, 2 gargoyle mengintai dari belakang siap menerkam. Dengan gerakan cerdas, Subai menghindari ayunan maut itu. Sang Minotaur pun kehilangan keseimbangan menciptakan sebuah celah. Tanpa ragu dia memanfaatkan momen itu. Sebuah tusukan telak mendarat di titik vital monster. Monster itu meraung kesakitan. Tapi Subai sudah melesat bagai kilat bersiap untuk serangan berikutnya. Subai sudah membaca gerakan Minotaur itu. Dia tahu tebasan berikutnya akan datang.
Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Subai melesat. Dengan kecepatan luar biasa, dia menebas ketiga targetnya sekaligus. Setiap serangan menghasilkan kerusakan dahsyat berkat skill Slipstream Kilat Cepat. Murka sang Minotaur mencoba menginjak Subai. Namun Subai menghindar dengan mudah. Kini amarah Minotaur benar-benar tak terbendung. Aura kemarahan menyelimuti tubuhnya mengaktifkan skill andalannya, Heavy Bull Charge. Bui kedewasa wugi. Bayangkan saja, banteng raksasa yang diselimuti api berkobar menerjangmu. Siapapun pasti akan gemetar ketakutan. Subai pun terkejut. Dia tak menyangka Minotaur akan menggunakan skill itu secepat ini. Monster itu nyaris mengenainya. Namun, inilah yang ditunggu-tunggu oleh Subai. Subai membalikan amarah monster itu. Dengan tenang dia menghindar tepat pada waktunya. Dia bahkan mengejek Minotaur yang meleset. Lalu sebuah tebasan pedih melukai mata sang monster. Serangan kritis itu sangat telak. 1000 poin HP lenyap dalam sekejap. Bagaimana dengan dua gargoyle tadi? Subai membereskan mereka dengan satu ayunan pedang. Berkat poin pengalaman tambahan Subai, akhirnya naik ke level 5, tujuannya tercapai. Kini dia bisa mengaktifkan skill dahsyat dari item langkanya. Subai mengaktifkan skill One Step, kecepatannya meningkat drastis selama 30 detik. Dia sudah cepat, tapi sekarang Minotaur bahkan tak bisa lagi menangkap gerakannya. Kilatan biru menebas tubuh monster itu berulang kali, merasakan sakit dan malu. Minotaur pun memasuki mode Berserk. Dalam mode mengamuk monster ini, menghancurkan apapun di sekitarnya, bahkan anak buahnya sendiri. Tapi Subai tetap tenang, bahkan terus mengejeknya. Dia menganggap pertarungan ini tak lebih dari pemanasan di taman bermain. Gerakan lincah Subai membuat Minotaur kelelahan. Saat mode Berserk berakhir, monster itu menyerang dengan membabi buta. Namun Subai sudah menghilang. Dengan kecepatan dewa, dia muncul di belakang monster itu, membuatnya kebingungan. Memanfaatkan celah yang terbuka, Subai melancarkan tebasan kritis tepat di dada Minotaur. Monster yang tadinya sangar kini berlutut tak berdaya. HP-nya terus berkurang akibat luka parah menjadikannya target yang empuk. Saat monster itu tak bisa bergerak, Subai mendaratkan tusukan yang lebih dalam. Serangan terakhir itu melenyapkan 3000 poin HP. Akhirnya monster itu kehabisan tenaga dan tumbang dengan suara berdebam. Kemenangan ini membuka jalan bagi Subai menuju lantai 2 dungeon. Karena mengalahkan bos dengan rating sempurna, sistem memberinya 10.000 poin pengalaman. Sistem juga memberinya gelar sebagai pemain pertama yang menaklukkan bos lantai 1. Hadiahnya peti harta karun emas dan bola pengalaman. Catatan waktunya kurang dari 1 jam, memecahkan rekor sepanjang masa di Menara Para Dewa. Sementara itu, di tempat lain seseorang juga tengah menghadapi Minotaur raksasa. Dia adalah Zhou Junkai, pemilik skill 10,000 Calamities Annihilation. Anak sultan ini merasa bisa membeli segalanya. Namun di tengah pertarungannya, sebuah pengumuman sistem muncul, mengumumkan rekor luar biasa Subai yang berhasil menaklukkan bos lantai pertama. Wajah Junkai langsung pias. Dia tak percaya ada yang bisa lebih cepat darinya. Di papan peringkat nama Subai, kini berada di posisi puncak menggeser Junkai. Saking kesalnya dia menuduh Subai, pasti berbuat curang. Baginya mustahil mengalahkan Minotaur secepat itu. Notifikasi sistem itu membuat heboh para pemain lain. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemain bernama Subai ini? Mereka tidak tahu kalau seorang legenda baru saja terlahir. Performa gemilang Subai kini menjadi buah bibir semua orang. Mereka yakin dialah calon terkuat raja pemula musim ini. Namun ada yang jauh lebih terkejut. Ayah Junkai, sang pemimpin guild, mulai mencurigai identitas asli Subai. Pertarungan belum usai, masih ada 9 lantai di Menara Dewa. Jika Junkai sukses dalam misinya gelar raja pemula, bisa saja direbutnya. Mengabaikan ambisi putranya sang pemimpin guild, memerintahkan investigasi penuh terhadap Subai. Sementara itu, Nona Yuchan tak tinggal diam dan segera mengirimkan pesan penting untuk Subai. Ia menawarkan posisi di keluarga Lin, diiringi penyesalan mendalam karena pernah meremehkan kemampuannya. Kembali pada Subai yang berdiri di hadapan peti harta karun emas, sebuah item super langka yang hanya muncul untuk penakluk pertama. Sebagai orang pertama musim ini, yang membukanya ia dijamin akan mendapatkan peralatan kelas atas. Di hadapannya melayang sebuah item kelas sempurna berlapis emas, cangkul emas maha kuasa. Tanpa ragu Subai mengambil cangkul itu dan langsung menyimpannya dengan aman. Ia tahu item ini akan sangat berguna nanti. Ia pun memakai item lainnya meraih 60.000 poin pengalaman secara instan. Levelnya langsung melesat ke tingkat 6. Selanjutnya, ia memperkuat sepatunya menghabiskan 3.000 koin perak untuk melewati waktu tunggu. Dengan kekayaan yang melimpah Subai, tak ragu untuk mendapatkan kekuatan instan. Setelah rentetan peningkatan kekuatan, sistem pun menampilkan profilnya saat ini. Senjata utamanya adalah artefak supreme, bila andalannya ditambah sepatu langka dan zirah biasa. Tak puas dengan tantangan biasa, Subai memasang target pribadi menaklukkan 10 lantai dalam 24 jam. Lokasi berikutnya adalah Gurun Naka,
Sistem mengumumkan waktu tunggu 1 menit sebelum gelombang pertama dimulai. Hitung mundur pun dimulai. Subai sudah menduga akan ada 10 gelombang monster yang datang silih berganti. Tapi baginya itu terlalu lambat dan mudah. Dia harus mencari cara agar para monster muncul lebih cepat. Tiba-tiba sebuah portal terbuka tepat di belakangnya, dan makhluk pertama pun muncul. Rupanya itu adalah sesosok kadal gergaji aneh dengan gigitan beracun yang berbahaya. Subai hanya menatap bosan. Baginya mereka semua hanyalah pengganggu yang membuang waktu. Tak mau menunggu Subai mengambil inisiatif, ia langsung melesat maju ke tengah-tengah mereka. Satu tebasan kadal pertama langsung tumbang. Serangan beruntunnya melenyapkan seluruh gelombang dalam sekejap. Setelah semua monster itu lenyap, gelombang kedua akan tiba dalam 1 menit. Normalnya butuh 10 menit untuk mengalahkan mereka. Tapi Subai menyelesaikannya hanya dalam 2 menit. Gelombang kedua tiba, Subai langsung mengaktifkan skill dari peralatannya. Dengan ini, gerakannya menjadi jauh lebih cepat, memungkinkannya membasmi musuh dalam sekejap mata. Efeknya aktif, pria ini bergerak secepat kilat. Dengan gerakan zigzag, ia menumbangkan satu persatu musuhnya. Subai merasa sangat bersemangat. Ia bertekad memecahkan semua rekor dari kehidupannya yang lalu. Sistem mengumumkan gelombang kedua telah musnah. Gelombang ketiga muncul dan langsung menyusul nasib yang sama. Gelombang keempat pun bernasib sama. Ini terus berlanjut hingga akhirnya Subai berhadapan dengan bos lantai 2. Sedikit lagi, Subai melancarkan serangan penentu pada sang werewolf. Tebasan terakhirnya menyegel kemenangan mutlak atas monster itu. Dengan ini lantai 2 berhasil ditaklukkan, tiket menuju lantai 3 kini ada di tangannya. Sistem kembali menghadiahinya peti emas. Waktu penyelesaian 30 menit juga mencetak rekor baru yang luar biasa. Saat membuka peti itu, Subai menemukan item yang paling ia dambakan. Sebuah zira kelas sempurna berhias warna ungu dan emas yang bahkan memiliki efek regenerasi hebat. Subai sangat puas dengan keberuntungannya dan langsung meningkatkan status zira barunya. Dengan 1 koin emas, Subai melakukan upgrade premium dan merasa sangat puas dengan investasi berharganya. Level Subai kembali melonjak ke tingkat 7. Kini, ia lebih dari siap untuk menantang lantai 3. Ia pun melangkah ke portal, menghabiskan 100 koin emas, seolah itu bukan apa-apa. Namun dana memang selalu menjadi rintangan utama di menara ini. Di dalam gua sutra lantai 3 Subai, disambut oleh gerombolan serangga mengerikan yang lapar. Bagaikan pembasmi hama raksasa yang menerjang masuk dan menyapu bersih semua monster itu. Di saat yang sama, Junkai baru berhasil membersihkan lantai pertama dalam waktu 2 jam 25 menit, jauh tertinggal dari Subai. Sebagai keimbalan atas kemenangannya, sebuah pedang langka kini jadi miliknya. Awalnya dia begitu gembira sampai matanya tertuju pada papan peringkat dan melihat nama Subai menyapu bersih lantai 2. Dia tak percaya bagaimana bisa pria itu sudah menaklukkan lantai 2 sementara Junkai bahkan belum memulainya. Rasa putus asa pun menyelimutinya. Sang calon bintang itu seakan telah mengaku kalah. Identitas Subai menjadi misteri besar baginya. Sementara itu pahlawan kita justru sedang asyik membasmi laba-laba raksasa. Lantai 3 pun berhasil ia taklukkan dengan cepat, kembali mengamankan posisi puncak. Lanjut ke lantai 4, tak ada kesulitan berarti. Rekor baru kembali tercipta. Di lantai 5, giliran monster air raksasa yang jadi korbannya hanya dalam 20 menit. Rentetan kemenangannya yang tak terhentikan terlihat mustahil di mata para penonton. Dia benar-benar monster di antara para pemula. Banyak yang mulai bertanya-tanya, mungkinkah musim ini terlalu mudah bagi para pemula? Namun pertanyaan lain pun muncul tentang kecepatan Junkai. Sebab bahkan dengan senjata dewa di tangan dia butuh waktu begitu lama hanya untuk lantai 1. Sementara itu, di ruang rapat strategi nama pahlawan kita menjadi topik hangat. Suai dan Santion merasa ada yang aneh. Bocah misterius ini tak punya catatan masa lalu ataupun koneksi keluarga yang jelas. Mereka menduga mungkinkah Subai menemukan kemampuan spesial di dalam menara, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Hanya ada 10 pusaka agung di seluruh kerajaan Yan. Jadi mustahil Subai memiliki salah satunya. Bahkan Lingwei dan Neon, 2 petarung terhebat kerajaan, dibuat kebingungan oleh situasi ini. Perdebatan mereka dihentikan oleh pemimpin strategi Kapten Sukong. Pria itu tak tertarik pada detail-detail kecil. Satu-satunya tujuannya adalah membeli senjata Subai setelah dia keluar dari menara nanti. Dia merasa mereka hanya perlu mengatur pertemuan. Seseorang mencoba menolak, tapi sang kapten dengan cepat membungkamnya. Dia menegaskan bahwa beginilah cara kerja pasukan pemula. Mereka bisa memanfaatkan Subai demi keuntungan mereka sendiri. Dengan itu, sang kapten membubarkan pertemuan dan melenggang pergi. Ling Suai pun menggoda Nantian yang posisinya terancam. Kembali ke pahlawan kita, dia sedang memeriksa statistiknya. Tiap kenaikan level memberinya 8 poin acak. Namun masalah terbesarnya adalah kekurangan dana untuk meningkatkan perlengkapan. Biaya minimalnya kini mencapai 13 koin emas. Itu karena peralatannya sudah sangat hebat. Meski punya 300 koin Subai, menargetkan 500 koin dari lantai 10. Gelar Raja Pemula juga akan memberinya tambahan 200 koin.
Sayangnya kenyataan pahit menghampiri. Jumlah itu pun masih belum cukup. Pria ini butuh dana super besar untuk memaksimalkan senjatanya. Tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Subai membuka pesan di sistem teringat akan sebuah penawaran dari Nona Yu-chan tentang sekumpulan kristal dengan harga berbeda. Yang menarik, dia menawarkan diskon di bawah harga pasar. Yu-chan pun menyerah dan setuju untuk membeli seluruh stok yang ia miliki. Pahlawan kita dengan senang hati menjual 30 kristal mendapatkan koin berharga yang ia butuhkan. Subai melaju ke lantai 6 untuk melanjutkan petualangannya. Oasis liar, salah satu level tersulit di menara. Disinilah tingkat kesulitan mulai meningkat tajam. Bos bisa muncul dari mana saja, jadi kau harus selalu waspada. Sambil menggenggam senjata barunya, pahlawan kita menyiapkan busur panah andalannya. Sayangnya dia tak punya bundel anak panah. Subai memutuskan untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang ada. Saat menjelajah, sekelompok jaguar tiba-tiba mengepungnya. Ini kesempatan sempurna untuk menguji senjata barunya. Maka dia menembakkan serangkaian anak panah. Serangan itu langsung merobohkan sekelompok monster. Namun beberapa ekor menyergap dari belakang. Merasakan bahaya, dia berbalik dan menembak mereka juga. Setelah semua monster tumbang, Subai memutuskan untuk mengambil kembali anak panah dari mereka. Hebatnya anak panah itu bisa digunakan 2 kali, yang berarti dia bisa menghematnya untuk lantai berikutnya. Saat tak bisa dipakai lagi, dia akan kaya dengan menjualnya ke Yu-chan. Tiba di tepi sungai Subai, tahu lokasi ini tempat bos biasa muncul. Saat bergerak melawan arus, dia merasakan getaran aneh. Ini adalah pertanda kehadiran sang bos. Tepat seperti dugaannya, Subai merasakan kedatangan bos itu dan langsung melesat untuk mengalahkannya. Namun di hadapannya, sekelompok nelayan bersenjata trisula menghadang. Mereka hanyalah monster biasa. Subai membidik satu persatu dan rentetan anak panah presisi dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Dari mereka berjatuhan koin dan kristal job transfer yang berharga. Ia mengambil kristal rank B yang langka lalu dengan cepat mengirimkannya pada Nona Yu-chan melalui sistem. Sebuah penawaran dagang pun dimulai. Wanita itu melirik kristal kelas prajurit dan menawarkan 100 koin emas, harga yang sangat rendah. Tanpa gentar, Subai berhasil menaikkan tawaran 2 kali lipat. Dengan kantong penuh, ia kembali berburu dengan semangat. Tiba-tiba sebuah raungan dahsyat menggema Subai, berbalik matanya berbinar menantikan sang bos. Lawannya adalah nelayan raksasa yang dijuluki Iblis Ikan Oasis. Penampilannya sungguh mengintimidasi. Monster ini adalah bos level elite dengan segudang skill, tapi bagi Subai itu bukan masalah besar. Monster nelayan itu mengarahkan trisulanya pada pahlawan kita. Subai terus menghujaninya dengan panah dari kejauhan. Setiap panah menimbulkan kerusakan besar. Subai melompat tinggi melepaskan serangan kritis dari jarak dekat. Monster itu mengamuk. Ia melemparkan trisulanya, satu-satunya senjatanya untuk menyingkirkan lawannya. Namun Subai menghindar dengan lincah sambil mengejeknya dengan santai. Sebagai penutup, Subai melepaskan 3 tembakan jitu berturut-turut. Skill aimbotnya bekerja sempurna. Sang bos pun tumbang dan sistem kembali memberinya ucapan selamat atas skor yang sempurna. Menaklukkan lantai ini butuh hampir 2 jam lamanya karena tingkat kesulitannya. Tapi imbalannya setimpal 5 peti perak berhasil ia dapatkan. Ia pun membuka semua peti itu, namun sayang kebanyakan berisi item tingkat rendah. Namun ia menyukai gelang iblis ikan dan memutuskan untuk meningkatkannya. Setelah dipakai, gelang itu memberikan buff atribut yang meningkatkan statusnya secara keseluruhan. Kini matanya tertuju ke lantai 7. Target baru pun ditetapkan 10 lantai dalam 20 jam. Tiba-tiba sistem membuat pengumuman mengejutkan pemain baru. Lin Mangwan muncul dengan profesi kelas S. Para pemain mulai berbisik tentang asal-usul Mangwan dari keluarga Lin. Keluarga yang sama yang terhubung dengan Sword Immortal, sang pemain peringkat 1 dunia. Banyak yang menganggap Mangwan penantang serius untuk gelar Raja Pemula, tapi tak sedikit yang meragukannya. Mengingat Subai sudah mencapai lantai 7 sementara Mangwan masih tertahan di lantai 3. Saat ini Subai memimpin di puncak diikuti oleh Mangwan dan Junai di belakangnya. Anak itu marah karena berada di posisi ketiga. Sementara itu di lantai 7 menara Subai tiba di sebuah kastil yang gelap. Di sana ia berhadapan dengan Primordial Edge Lord. Dengan tebasan kritis, monster itu pun tumbang. Di lain tempat Mangwan berambisi merebut posisi kedua. Junai berada di lantai 5 dan baru saja mendapatkan batu ganti kelas. Kebangkitannya sungguh luar biasa. Ia berhasil mencapai kelas ganda SS rank. Sementara itu pahlawan kita sudah di lantai 8. Di jurang penderitaan, ia menantang sekelompok tengkorak. Satu tebasan untuk masing-masing, semua langsung tumbang dalam sekali serang Subai, semakin bersemangat dengan kemajuannya. Hanya 2 lantai lagi menuju puncak. Di saat yang sama, Mangwan dan Junai berhasil menaklukkan lantai 6. Keduanya bersaing ketat, tapi pahlawan kita sudah tiba di lantai 9, sebuah tempat yang dipenuhi zombie. Saat Subai sibuk membersihkan para zombie, Mangwan berhasil mengamankan lantai 7 dengan menumbangkan bosnya. Akhirnya Subai mencapai puncak di lantai 10, platform mimpi buruk rumah bagi bos mengerikan Nigmar Heroes. Dengan gaya khasnya, Subai menantang sang bos
dan menyatakan tujuannya untuk merebut gelar Raja Pemula. Pertarungan pun dimulai. Subai langsung melesat tak ingin berlama-lama dengan lawannya. Dalam sekejap ia melepaskan puluhan tebasan pembuka. Raksasa itu membalas dengan cakarnya, tapi Subai menangkisnya dengan mudah bahkan mengejek serangannya yang sia-sia. Dan pertarungan berakhir saat monster itu terbelah oleh sebuah tebasan vertikal yang dahsyat. Monster neraka yang seharusnya mustahil dikalahkan kini luluh lantak di hadapannya. 10 lantai berhasil ditaklukkan. Sistem mengumumkan Subai sebagai penakluk pertama memberinya gelar Sang Raja Pemula. Gelar istimewa ini melambungkan poin pengalamannya dan menambah atributnya meskipun hanya berlaku untuk 1 musim. Tapi yang terpenting ia berhasil mengamankan kristal SSS Class yang legendaris. Dari 5 peti emas yang tersimpan, ia tak berharap banyak. Yang pertama muncul adalah pedang harimau langka yang biasa saja. Lalu ada peta harta karun perisai energi dan batu cahaya. Semuanya lumayan tapi belum istimewa. Namun hadiah utamanya adalah sarung tangan naga api. Statusnya begitu dahsyat setara dengan peralatan tingkat epik. Menguji kekuatan barunya 1, hentakan saja sudah cukup untuk membuat seluruh arena bergetar. Ia tersenyum puas. Jika semua peralatan ini bisa ditingkatkan, dirinya akan menjadi tak terhentikan. 30 peti perak pun dibuka memberinya cukup dana untuk mengupgrade semua senjatanya dan membuka kekuatan baru. Sementara itu dunia di luar gempar. Para penonton tercengang menyaksikan penaklukan Subai yang hanya butuh waktu 17 jam. Ia bahkan mendapatkan kristal SSS Clash item super langka yang membawa Sword Immortal Lee ke puncak dunia. Seluruh rakyat kerajaan Yan menangis bahagia merayakan lahirnya pahlawan baru. Di ruang rapat Dewan Sang Kapten, memerintahkan investigasi penuh dan mendesak agar Subai segera direkrut. Ling Suer bertanya dengan ragu, apa yang bisa kita tawarkan padanya? Sang Kapten menggebrak meja, tawarkan posisi di skuad utama, skuad standar tertinggi untuknya. Skuad yang sama yang selalu menjadi ujung tombak dalam setiap misi berbahaya mereka. Bakat jenius seperti dia tak boleh disia-siakan di tim kelas 2, tegas Sang Kapten. Dengan bergabungnya Subai, skuad mereka akan meroket menempatkan status mereka di samping Sword Immortal. Ling Suer pun berjanji akan menyelesaikan misi perekrutan yang sangat penting ini. Di kedai pemula semua orang bertanya-tanya apakah sang pahlawan baru sudah memilih kelasnya. Dia bahkan belum melakukan transfer kelas, tapi kekuatannya sudah jauh melampaui imajinasi. Saat mereka asik bergosip, sang legenda yang dibicarakan mendobrak pintu dengan aura pemenang. Langkahnya yang penuh percaya diri memancing tatapan sinis, seolah ia bertingkah seperti pemilik tempat itu. Ia berjalan santai, menghampiri pemilik kedai, seorang wanita yang ternyata sangat terkesan dengan penampilannya. Subai memesan segelas Valenstar, minuman eksklusif, resep rahasia sang pemilik kedai. Mengejutkan semua orang, wanita itu tidak marah. Sebaliknya dia tersenyum dan melayaninya seolah mereka teman lama. Sang pemilik kedai tahu pemuda ini tidak hanya membawa harta, tapi juga potensi masa depan yang tak ternilai. Subai menenggak minumannya dalam sekali teguk, dan seketika merasakan statistiknya meningkat 1 poin. Ia kemudian meminta kamar pribadi di lantai atas untuk beristirahat. Namun Nona Lin Yuan tiba-tiba datang bersama pengawalnya berniat menjalin hubungan bisnis dengannya. Subai hanya perlu menunjukkan sekantong kristal miliknya untuk mendapat reaksi yang penuh semangat. Mereka pun naik ke ruang pribadi tempat Subai, memamerkan semua kristal luar biasa yang ia kumpulkan. Cahaya yang menyilaukan membutakan mata keluarga Lin. Di antaranya ada 5 kristal tingkat B dan puluhan kristal lainnya. Sebagai puncaknya, Subai mengeluarkan sebuah kristal tingkat S yang membuat semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka hal ini. Bahkan Yu Chan menatapnya dengan penuh hasrat, seolah rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kristal itu. Gadis itu terpikat pada kristal sementara pria berkumis di belakangnya nyaris kehilangan akal sehat. Yuk Han langsung menanyakan harganya. Subai dengan tenang berkata, item lainnya akan dijual sesuai harga pasar. Ia meminta 10% tunai dan sisanya ditransfer dalam bentuk koin emas. Subai juga memberinya daftar belanjaan, sesuatu yang sangat mudah dipenuhi oleh jaringan luas Yu Chan. Setelah urusan selesai, Subai duduk santai dan meminta penawaran untuk kristal tingkat S itu. Nona Yu Chan menyebutkan angka yang fantastis, 200 juta tunai, bahkan Subai pun terkejut nilainya setinggi itu. Lucunya bagi Yu Chan, 200 juta bahkan bukan harga yang tinggi untuk item selangka ini. Karena itu, ia dengan senang hati menambahkan tawaran tempat tinggal gratis di kota utama. Menara para dewa membuat para pengawalnya mempertanyakan keputusannya. Namun wanita ini bersikeras, tatapannya terkunci pada kristal berharga itu. Firasat Subai mengatakan, dia telah meremehkan nilai batu ini. Tanpa basa-basi, dia menyetujui kesepakatan pembayaran dalam 7 hari. Yu Chan pun langsung menandatangani kontraknya. Dengan jabat tangan kesepakatan mereka pun resmi terjalin. Sang wanita pergi dengan kristal barunya sementara Yu Chan menyambut Subai ke kelompok Lin. Kristal Clash kelas Triple S miliknya kini menjadi incaran semua orang. Tapi Subai menolak pindah kelas membuat Yu Chan bingung. Kristal itu bisa dicuri kapan saja, namun pahlawan kita meyakinkannya dia sudah punya rencana rahasia. Yu Chan
tidak perlu cemas soal itu. Setelah pertemuan langkah Subai terhenti. Telinganya menangkap bisikan-bisikan yang mencurigakan. Seluruh bar kini tahu namanya pemuda yang datang dengan gebrakan besar. Gara-gara semua orang fokus padanya bisnis, si pemilik kedai jadi berantakan. Pemilik kedai pun berniat membalasnya. Di tengah malam sosok licik menyelinap ke kamar Subai. Ya dialah si pemilik kedai, tatapannya tajam dan kakinya langsung menendang Subai hingga bangun. Subai jelas kesal. Sementara wanita itu mengomel karena bisnisnya jadi kacau balau. Sebagai ganti rugi tuh pahlawan kita menawarkan sekantong penuh koin emas. Matanya langsung berbinar. Sikapnya berubah 180 derajat dari galak menjadi sangat ramah. Subai mengingatkannya agar tidak menyingkirkan siapapun dan meyakinkan kalau dia bukan orang jahat. Mengalihkan topik, Subai punya urusan yang lebih penting. Si pemilik kedai mengira Subai akan menjual resep langka lagi. Tapi yang dia keluarkan adalah kristal grade triple S. Item paling langka yang pernah ada. Aku akan memulai ujian para dewa, kata Subai. Wanita itu terkejut. Bagaimana mungkin Subai tahu tentang ujian itu? Jawabannya simpel. Ini adalah pengetahuannya dari kehidupan masa lalu yang telah ia alami lebih dari 100 kali. Wanita itu menegaskan satu-satunya kunci untuk ujian ini adalah kristal itu sendiri. Di dalam sana, semua item tak berguna. Namun ada kristal kelas tersembunyi yang menanti. Ini pertaruhan besar. Jika Subai masuk kristal grade SSS itu akan hancur. Kesempatannya hanya sekali. Dan sayangnya di masa lalu, Subai telah gagal lebih dari 100 kali. Kini dia ingin memperbaiki segalanya. Melihat tekadnya wanita itu, mengingatkan kalau kau lenyap itu urusanmu. Tapi Subai tidak gentar. Dia sangat yakin bisa berhasil kali ini. Wanita itu pun menggenggam kristal itu, lalu menghancurkannya. Ujian pun dimulai. Sistem langsung memberi peringatan, tidak ada jalan untuk kabur setelah ujian dimulai. Sebuah lingkaran sihir muncul, dan si pemilik kedai memberinya peringatan terakhir. Subai malah memanggilnya nenek cerewet. Wanita itu murka dan langsung menendangnya ke dalam portal. Subai terlempar ke dalam portal sambil berteriak. Dia memakai trik murahan yang sama lagi. Tentu saja wanita itu bingung. Apa kita pernah bertemu sebelumnya nih, gumamnya. Subai mendarat di dimensi neraka. Tempat yang penuh lahar panas, di mana dia pernah gagal berkali-kali. Puing-puing di sekitarnya adalah sisa dari para penantang yang telah gugur. Pahlawan kita datang ke sini dengan tujuan yang sama seperti mereka. Bahaya nyata menantinya. Saat memeriksa status, semua item miliknya tersegel. Satu-satunya yang tersisa hanyalah cangkul emasnya. Dengan cangkul di tangan dia bersiap. Sistem akan melepaskan gelombang monster gua raksasa 60 detik sebelum pertarungan dimulai. Tapi kali ini status dasarnya jauh lebih tinggi. Ada harapan, hitungan mundur berakhir. Pahlawan kita mengingatkan dirinya untuk fokus penuh. Jika dia lengah sedikit saja nasibnya akan sama seperti yang lain. Gerombolan monster gua muncul dari portal. Kekuatan mereka setara dengan bos level pemula. Menunggu bukanlah pilihan Subai, langsung melesat memulai perburuan pertamanya. Satu serangan telak ke kepala iblis melenyapkan 500 HP. Tapi kerusakan segitu masih terlalu kecil. Dengan tebasan ganda 2000 damage tercipta menumbangkan iblis pertama skor, kini menjadi 1 tapi ujian baru saja dimulai. Tanpa jeda serangan lanjutan, dilancarkan membabat iblis kedua dalam sekejap. 3 iblis tumbang beruntun dengan cepat. Setiap ayunan pedang baja Subai menebar teror di antara para monster. Tak disangka pedang yang disediakan untuk ujian ini bahkan memiliki skill tersembunyi. Berbekal pengalamannya dari ujian Dewa Subai, mampu memaksimalkan potensi pedang itu. Semakin banyak iblis yang merayap mendekat. Sebagai balasan, Subai melepaskan 3 pilar api membakar 3 iblis seketika dengan serangan kritis. Subai benar-benar menikmati pertarungan ini. Sementara itu, di luar arena ujian, para pemain di forum sedang heboh, mempertanyakan kenapa si misterius Subai belum juga berganti kelas. Normalnya tak ada yang menunda kesempatan menjadi lebih kuat. Kabar lelang kristal, langka Nona Yuchan pun sampai ke telinga mereka. Mereka berspekulasi mungkinkah Subai menjual item langkanya pada gadis itu. Tiba-tiba sang pemilik kedai muncul dan mengusir mereka semua karena sudah mengganggu bisnisnya. Wanita itu malah bilang kalau kristal Subai sudah dihancurkan. Tentu saja itu tidak masuk akal, karena tak ada notifikasi apapun. Dengan tegas, ia mengaku telah menghancurkannya dan tak segan melakukan hal yang sama pada kepala para perusuh itu. Tawaran yang sulit ditolak bukan? Sekarang kita beralih ke ruang rapat tim strategi. Sang kapten menerima laporan mendadak dari informannya. Sebuah berita yang sulit dipercaya. Kristal itu dihancurkan oleh Nona Dina, seorang NPC yang tak mungkin berbohong. Rencana besar sang kapten kini terancam gagal. Di tengah obrolan yang meremehkan, Subai sang kapten menggebrak meja dengan penuh amarah. Pang memanfaatkan momen itu untuk menjatuhkan Subai, menyebutnya bodoh karena menyia-nyiakan item berharganya. Ling Wei hanya bisa menganggap pria itu menyebalkan, apalagi saat ia dituduh punya perasaan pada si pemula.
Perdebatan konyol mereka terhenti oleh teriakan frustrasi kapten. Ia langsung memerintahkan penjaga menara untuk bertindak. Perintahnya jelas, tangkap Subai dan bawa dia untuk diinterogasi. Pangeran masih meremehkan, menganggap tak ada gunanya mengejar Rookie King yang kristalnya sudah tak ada. Kapten menyebutnya dungu karena ia yakin Subai sedang menyembunyikan kekuatan sejatinya dari dunia. Kapten sangat yakin Subai bisa menghasilkan lebih banyak kristal langka. Ling Guai pun memuji visi pemimpinnya yang jauh ke depan. Namun kapten tak butuh pujian, ia langsung menyuruh Ling Guai pergi. Ada yang menyarankan cara kekerasan, tapi itu terlalu kejam. Kapten menekankan pentingnya mendapatkan kesetiaan Subai untuk mengungkap teknik rahasianya. Saat masa depan kerajaan dipertaruhkan pahlawan kita, justru sedang sibuk membasmi para iblis di tahap pertama. Gelombang pertama berhasil dilenyapkan. Sebuah notifikasi dari sistem pun muncul sebagai ucapan selamat. Gila, ternyata butuh 10 jam penuh hanya untuk menyelesaikan gelombang pertama. Subai teringat kembali pada ujian mengerikan yang pernah ia lalui sebelumnya. Masih ada 9 lantai lagi, dengan total 1 juta monster yang harus dikalahkan. Saat ini, skornya baru 11.000. Perjalanan ini masih sangat panjang. Sistem menyambutnya di tahap kedua, di mana semua status dasarnya diatur ulang. Kali ini lawannya adalah gerombolan iblis penyengat. Sambil memulihkan statusnya Subai, menunggu masa tenang berakhir. Dia harus bergerak cepat agar bisa menyelesaikan ujian ini tepat waktu. Di hadapannya muncul mimpi buruk yang sesungguhnya. Gerombolan tawon raksasa beracun yang pasifnya bisa menguras nyawa perlahan. Untuk tahap ini, Subai dibekali sebuah cambuk besi yang mematikan. Ia juga bisa berganti senjata untuk gaya bertarung yang berbeda. Seekor iblis penyengat langsung mencoba menyerangnya dari belakang. Namun Subai menyalurkan kekuatan Dewa Petir dan menghancurkan 20 ekor sekaligus. Sejauh ini cambuk itu sangat efektif, apalagi pertahanan para iblis ini sangatlah lemah. Ia pun mengaktifkan skill ganti senjata dan mengombinasikannya. Dalam serangan keduanya 50 iblis berhasil ia musnahkan. 12 jam berlalu tanpa henti. Skor Subai kini mencapai 255.000. Tahap kedua akhirnya selesai membuat Subai kelelahan total. Kini ia mengganti senjatanya dengan sebuah tombak. Mengalahkan 250.000 monster benar-benar menguras tenaga. Untungnya transisi tahap memulihkan kembali HP dan staminanya. Babak selanjutnya dimulai. Kali ini Subai dihadapkan dengan segerombolan impi penyihir yang licik. Dengan sigap, ia langsung berganti strategi menggunakan busur untuk serangan jarak jauh. Ini adalah kelemahan telak mereka. Para impi ini seperti monster hijau kecil, tanpa aura yang mengancam sama sekali. Tanpa basa-basi, Subai melepaskan rentetan anak panah. Sebagian besar langsung menancap tepat di kepala mereka. Senyum puas terukir di wajahnya. Kecepatan memang jadi andalan utamanya. Tak mau kalah, para imp melancarkan sihir balasan Subai dengan lincah menari di antara serangan itu keluar tanpa goresan. Sementara itu di tempat lain, Mang Wan baru saja menaklukkan bos lantai 10 di Menara Para Dewa. Dia membutuhkan total 40 jam untuk menyelesaikan semuanya. Walau jadi yang kedua, ia tak puas dan bertekad menantang Subai suatu saat nanti. Di hari ke-6 kabar ujian ini menyebar ke seluruh kerajaan. Peringkat para pemula pun resmi dirilis, ada sekitar 100 pemain peringkat S dan 21 pemain kelas SS. Namun publik tidak terlalu heboh. Hasilnya kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya. Hanya performa Junkai Wayan Mangguan dan Yu Chan yang mencuri perhatian. Satu-satunya misteri adalah di mana Subai. Berbicara soal misteri, kita beralih ke sebuah kedai teh tempat Nona Yu Chan terlihat sedang menikmati waktunya. Zhang Fi bertanya kenapa Yu Chan menolak 2 tawaran penting dari keluarga terpandang hanya demi seseorang yang tak dikenal seperti Subai. Seperti biasa, Yu Chan tak menggubrisnya. Ia menyuruh adiknya fokus pada tugas yang diberikan. Zhang Fi mencoba merengek, tapi Yu Chan langsung membungkamnya, menegaskan bahwa ia punya rencananya sendiri. Di daftar temannya hanya ada segelintir nama. Namun, status Subai tampak aneh dan tidak bisa diakses. Perubahan status ini sudah terjadi selama seminggu. Di waktu yang sama beredar rumor kristalnya telah hancur. Dari 2 petunjuk ini, Yu Chan menyimpulkan satu hal. Subai masih di zona pemula sedang melakukan hal luar biasa lainnya. Kembali ke jagoan kita di tahap ke-7. Kali ini lawannya adalah golem-golem baja yang super keras. Strateginya simple, bekukan dengan panah es, lalu hancurkan berkeping-keping dengan serangan berikutnya. Ia menaklukkan mereka dengan mudah. Pertahanan baja itu hancur, bahkan ia sempat mengejek mereka yang lemah terhadap sihir es. Saat melangkah ke tahap 8, ia baru sadar. Sudah seminggu berlalu, 3 tahap lagi harus diselesaikan sebelum zona pemula berakhir. Maka ia pun bergerak dengan kecepatan penuh. Lawan berikutnya adalah iblis yang jauh lebih kuat dari lantai 1. Dengan kecepatan kilat, ia menumbangkan hampir 30 dari mereka. Sekaligus 6 jam berlalu, dan kini ia berhadapan dengan monster raksasa. Monster itu mengayunkan pedang apinya. Tapi,
Berkat kecepatan supernya Subay melancarkan satu tebasan penentu yang mengakhiri sang raksasa. Akhirnya notifikasi sistem muncul mengonfirmasi status first kill yang legendaris. Waktu tersisa 24 jam. Dengan semangat membara jagoan kita, bersiap menantang tahap dan bos terakhir ujian. Berdiri di depan sebuah bola merah misterius, ia dengan percaya diri menantang sang bos untuk muncul. Seketika lingkaran sihir raksasa muncul, dari dalamnya keluar perwujudan iblis yang mengerikan. Inilah iblis teratai merah tingkat kesulitan Overlord, dengan 1 juta poin kesehatan lawan yang luar biasa tangguh. Sang iblis mengutuk manusia di hadapannya, dan mencoba menghabisinya dengan satu serangan dahsyat. Subay berhasil menghindari serangan super itu. Ia sadar harus ekstra waspada melawan iblis raksasa ini. Dengan pertahanan mencapai 2000 poin, hampir semua serangan Subay akan menjadi sia-sia. Untuk saat ini ia terpaksa bertahan mencari celah sekecil apapun untuk menyerang balik. Iblis itu melancarkan puluhan serangan beruntun, tapi semua itu berhasil dihindari berkat kelincahan Subay yang luar biasa. Subay mengenakan sarung tangannya menunggu momen yang tepat. Saat sang iblis hendak memanggil bala bantuan, Subay bergerak lebih cepat, ia menggunakan rantai elang untuk melesat ke arah lawannya. Pukulan telak mendarat di wajah sang monster iblis itu, meraung kesakitan terkena serangannya sendiri. Di saat itu, Subay teringat pada semua pejuang yang gugur dalam ujian ini. Ia bertekad membalaskan mereka, ia mengeluarkan pedangnya. Satu tebasan spesial dilepaskan langsung memotong lengan kanan sang Overlord. Melihat serangannya lumpuh, Subay tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung merangsek maju. Ia melompat ke atas berganti ke busurnya untuk serangan jarak jauh. Rentetan panah menghujani tubuh Overlord, memberikan kerusakan tambahan, memanfaatkan momentum yang sama, ditambah dengan kecepatannya yang secepat kilat. Subay bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Raja Iblis mencoba bertahan dengan sia-sia. Dengan tatapan dingin Subay, seolah berkata bahkan dewa sekalipun tak berdaya tanpa pertahanannya. Sang Overlord meraung kesakitan menerima setiap tusukan dari pahlawan kita. Hujan panah pun melesat membanjiri monster itu. Namun sang iblis membalas dengan kekuatannya, setiap panah hancur lebur oleh ledakan telekinetik. Subay memanfaatkan celah ini untuk melesat maju dan kini berhadapan langsung dengan monster itu. Inilah akhirmu, seru Subay sambil menghunus pedang kembarnya. Bagaikan dewa perang ia mulai mengamuk. Akhirnya tubuh sang monster terbelah dan tumbang tak berdaya. Subay berhasil menyelesaikan stage ini dengan napas terengah-engah. Ujian para dewa berhasil dilewati. Persyaratan untuk kelas tersembunyi akhirnya terpenuhi. 1 juta poin yang ia kumpulkan memberinya gelar pahlawan yang sangat langka. Akhirnya perjuangannya usai. Ia berhasil membuka kunci pertumbuhan dari kehidupannya yang lalu. Gelar inilah yang dulu membantunya menaklukkan hampir 1000 lantai menara. Namun pahlawan kita tidak tertarik menukar poinnya. Saat ini, ia lebih penasaran dengan legenda cangkul emas. Tanpa ragu ia melemparkan cangkul berharganya ke dalam lahar, berharap kemampuan duplikasinya aktif. Setelah beberapa saat menunggu wajah Subay memucat, ia sadar baru saja kehilangan senjata terbaiknya. Poinnya pun tak berubah hingga tiba-tiba, dua pilar lahar menyembur membawa 2 batu super langka. Kedua batu misterius itu menyatu menjadi satu dan terikat langsung dengan jiwa pahlawan kita. Kristal itu hancur setelah penyatuan sempurna memberinya gelar satu-satunya pemilik kelas ganda. Kini ia bisa mengakses kekuatan pahlawan dan Raja Iblis sekaligus. Sambil menahan sakit Subay, merasakan perubahan besar dalam dirinya. Subay segera memeriksa jendela status dan melihat perlengkapan barunya. Semuanya tampak luar biasa berkat bonus 5 kali lipat setelah menyelesaikan ujian. Butuh lebih dari seminggu untuk menaklukkan ujian mustahil ini. Ujian yang sama, yang tak pernah bisa dilewati siapapun sebelumnya. Subay berpamitan pada jiwa-jiwa itu, lalu dengan semangat menyatakan target berikutnya menaklukkan 2 dewa sekaligus. Di tempat lain, Yu-chan sedang memeriksa menu status. Tiba-tiba ia melihat nama Subay online, dan tanah pun mulai bergetar. Mendengar suara aneh, pemilik kedai bergegas ke lantai atas untuk memeriksa apa yang terjadi. Di sana ia melihat Subay sedang santai di sofa, sambil melatih auranya. Pria itu terpana melihat Subay berhasil menyelesaikan ujian melirik kelas ganda milik Subay. Ia pun terdiam 1000 bahasa. Itu adalah sebuah konsep yang seharusnya mustahil ada. Subay terkesan dengan pengamatannya, tapi ia malas menjelaskan. Saat diajak berbincang, Subay dengan santai menolaknya. Sebelum pergi, Subay memberinya satu hadiah terakhir, sebuah lencana tersembunyi status sempurna. Item ini bisa menyembunyikan status bahkan mengubah penampilan penggunanya. Ini adalah item yang sangat dibutuhkan Subay. Pria itu khawatir identitas kelas Raja Iblisnya akan terungkap. Dengan kekuatannya saat ini, ia bisa dianggap ancaman dan mulai diburu oleh pemain lain. Subay dengan santai melambaikan tangan dan pergi. Pria itu hanya bisa menendang angin kesal dengan sikap Subay. Kita beralih ke kota rem area pertama bagi para pemula yang lulus dari zona awal.
Di sini pemain bisa mendapat misi skill dan portal teleportasi hingga lantai 30. Berjalan dengan gaya yang keren, Subai merasa sangat percaya diri dan siap untuk bertarung. Tak disangka ia bertemu dengan Yu-chan dan para pengawalnya. Pesona Yu-chan langsung terpancar dari layar. Yu-chan menyambutnya setelah ia menghilang selama seminggu. Tak lama mereka berada di markas bisnis keluarga Lin, tempat Subai disambut sebagai tamu. Subai terkesan dengan kemewahan yang dimiliki oleh keluarga Lin. Disuguhi ramuan dan sekotak penuh emas, Subai kagum dengan efisiensi gadis itu. Yu-chan mempersilakannya untuk memeriksa semua item dan menghitung koinnya dengan leluasa. Ia pun menyuruh pengawalnya keluar agar mereka bisa bicara berdua. Yu-chan langsung bertanya tentang peringkat kelas Subai. Subai justru balik bertanya untuk apa dia ingin tahu. Jawaban ketus itu membuat Yu-chan malu dan menjelaskan niat baiknya. Ia memberitahu Subai tentang rumor buruk yang beredar di forum. Subai juga baru tahu kalau Nona Dana telah menyebarkan berita tentang kristal yang ia hancurkan. Dan disinilah semuanya jadi rumit. Yu-chan terpaku tak percaya pria ini mengonfirmasi semua rumor dengan begitu santainya. Yu-chan pun segera menyodorkan proposalnya memujinya setinggi langit sebagai talenta langka. Dalam hati Yu-chan curiga pria ini punya kristal kedua. Pantas saja dia tak peduli dengan kristal pertama yang hancur. Tapi pria ini sama sekali tak tertarik dan langsung bertanya apa tujuannya. Yu-chan mengajaknya ke keluarga Lin untuk menaklukkan bos bersama, tepat seperti yang sudah ia perkirakan, sebab tingkat kesulitan menara meningkat drastis setelah melewati zona pemula. Subai setuju untuk menaklukkan bos bersama, tapi ia menegaskan tidak akan bergabung dengan guild manapun. Dia bahkan siap membawa mereka ke lantai 5 dan hanya butuh 5 anggota tim tipe mage untuk membantunya memecahkan rekor. Yu-chan terperanjat mendengar kata rekor lagi. Biasanya butuh 20 orang untuk menyelesaikan satu lantai, tapi pria ini bicara seolah itu hal yang mudah. Pahlawan kita meyakinkan kalau dia juga tak terlalu bernafsu memecahkan rekor. Lalu ia bangkit dan meninggalkan pertemuan. Yu-han segera menyusulnya menyetujui kesepakatan dari keluarga Lin. Subai memperbolehkan namanya dipakai dalam party. Dia ingin penyerbuan dimulai besok karena banyak hal yang harus diurus. Gadis itu sangat gembira mendapat dukungannya. Sementara Jang Fi lagi-lagi menyebutnya penipu ulung. Wah, si abang ini sudah jadi pembenci profesional. Yu-chan langsung membungkamnya mengingatkan si pirang kalau pria itulah yang mengalahkan mereka di level 1. Jika mereka nekat menantangnya, mereka mungkin tidak akan bisa keluar dari lantai itu. Yu-chan pun memerintahkan agar tim segera dibentuk mengikuti formasi yang diminta Subai. Meski si pecundang ini setuju, dalam hatinya ia menyimpan dendam dan berharap pahlawan kita gagal. Di kota Mensa Hentuan, Subai berjalan santai menuju gerbang. Orang-orang mencoba menghentikannya mencari masalah, tapi dia tak mengerti kenapa mereka begitu heboh. Seorang pria menyebutnya pemula naif dan memperingatkan tentang penjagaan super ketat di kota itu. Subai memutuskan untuk memberinya sedikit pencerahan. Rahasia itu adalah siapapun bisa masuk, asalkan mereka luar biasa kuat. Subai lalu menghampiri penjaga dan menunjukkan gelar pahlawannya. Seketika para penjaga langsung memberinya hormat. Orang-orang yang melihat dari jauh hanya bisa melongo tak mengerti bagaimana orang baru ini bisa masuk layaknya seorang VEIP. Para penjaga bahkan memberikan pengawalan tingkat tinggi untuk sang pahlawan. Suara dentuman terdengar dari arena latihan. Kapten penjaga Orlando sedang bertarung dengan tuan kota. Melihat adegan ini, membuat pahlawan kita bersemangat. Ini adalah salah satu adegan favoritnya dari cerita untuk membuka sebuah skill. Meskipun ia adalah pemain kelas ganda, ia tetap butuh farming buku skill untuk kemampuan baru. Di arena ini, Subai memiliki semua yang ia butuhkan untuk belajar dan naik ke level selanjutnya. Benar saja sistem langsung memberinya notifikasi menyarankan untuk mempelajari skill pedang dasar dari sang master. Pahlawan kita dengan semangat menekan tombol konfirmasi dan bahkan mempelajari skill andalan Kapten Orlando Stonewall. Layar sistemnya dibanjiri oleh berbagai skill baru. Tanpa ragu ia menekan tombol konfirmasi berulang kali. 10 menit kemudian pertarungan usai. Sang mage tampak dirawat oleh penyembuh lain, sementara tuan kota terlihat tanpa luka sedikit pun. Pahlawan kita tak terlalu menikmatinya, karena pertarungan itu cepat membosankan. Tak lama seorang penjaga melapor pada tuan kota tentang kedatangan sang pahlawan. Tuan kota terkejut dan meminta verifikasi identitas Subai. Subai pun menunjukkan datanya dan mengonfirmasi status elitnya. Seketika pendekar pedang hebat itu dan bawahannya menunduk hormat. Mereka gembira bisa bertemu pahlawan setelah 100 tahun. Komentar ini membuat pahlawan kita bingung, dan ia pun meminta penjelasan lebih lanjut. Tuan kota menjelaskan bahwa pahlawan ditakdirkan membawa kota Ream menuju kejayaan. Tapi bagi Subai deskripsi itu terdengar terlalu berlebihan. Bukannya merasa bangga, ia justru langsung meminta informasi tentang quest yang tersedia. Melihat sang pahlawan baru, level 10 tuan kota memberikan misi baru. Anjing kesayangannya hilang, dan ia menawarkan imbalan 10 koin emas. Sebuah misi yang terkesan meremehkan kemampuan pahlawan kita. Seketika, aura dahsyat terpancar dari Subai,
menunjukkan ketidaksenangannya. Melihat itu, Kapten Orlando yang lebih bijak segera menawarkan misi lain. Tentu saja misi dari Tuan Kota tadi terdengar konyol. Sang pahlawan menerima 3 quest baru untuk mengumpulkan material. Tiba-tiba pendekar pedang hebat itu teringat satu permintaan lagi. Ia meminta Subai untuk menyelidiki sebuah area misterius. Dengan begitu banyak quest yang menumpuk, protagonis kita heran kenapa tidak ada yang menyelesaikannya di alur cerita utama sebelumnya. Sementara yang lain terobsesi pada menara pahlawan. Kita tahu rahasia sesungguhnya misi sampingan adalah sumber kekuatan. Dan sebuah misi pendekar pedang kini ada dalam incarannya. Kemampuan bertarung sang pahlawan yang luar biasa menarik perhatian sang penguasa kota yang langsung mengajukan tawaran tak terduga. Tanpa basa-basi, ia menantang sang pahlawan duel 1 lawan 1 dan bahkan berbaik hati menawarkan sebuah handicap. Demi pertarungan yang adil, ia berjanji akan menyegel jurus terkuat miliknya. Namun pahlawan kita punya rencana yang lebih gila. Ia meminta sang penguasa membatasi kekuatannya di level 30. Peraturan yang sama juga berlaku untuk Kapten Orlando. Itu adalah sebuah deklarasi bahwa ia akan menghadapi mereka berdua sekaligus sang penyihir, dan prajurit perkasa itu pun terperangah tak bisa menerima tantangan gila ini. Mengabaikan keraguan mereka, Subai dengan tenang berkata, "Jangan banyak bicara, buktikan saja dengan pertarungan." Kedua ksatria itu saling melempar pandang. Aura sang pahlawan yang misterius justru membangkitkan minat mereka. Suasana di arena menjadi tegang. Para penjaga bergumam tak percaya menyaksikan pemandangan yang mustahil ini. Padahal terakhir kali duo ini bersatu adalah untuk menumbangkan monster level 200, tapi sekarang Subai dengan percaya diri menantang mereka berdua sekaligus. Di sisi lain, sang penyihir merasakan aura percaya diri yang aneh dari sang pahlawan. Sementara sang prajurit justru tersenyum tak sabar untuk sedikit pemanasan. Serangan pembuka datang dari sang pendekar pedang, sebuah tebasan sederhana melesat cepat ke arah lawannya. Namun serangannya hanya menebas angin. Dalam sekejap Subai sudah muncul di belakangnya secepat kilat. Refleks yang tidak buruk, puji Subai dengan senyum santai mengapresiasi kecepatan reaksi lawannya. Berikutnya, giliran sang penyihir mantra. Tombak batu muncul dari tanah mencoba menjebak Subai. Namun pemandangan itu justru membuatnya tersenyum. Ia tak berniat menghindar sedikit pun. Tanpa diduga, ia justru maju dan menghancurkan tombak-tombak batu itu dengan serangkaian serangan kilat. Gerakannya yang setingkat dewa membuat semua penonton terdiam. Kekuatan ini jauh di luar dugaan mereka. Tapi ini barulah pemanasan. Duo kesatria veteran itu belum menunjukkan taring mereka yang sesungguhnya. Kini saatnya serangan yang lebih serius. Mereka bersiap melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sang penyihir menjebak Subai dalam penjara lumpur. Saat gerakannya terkunci, sang penguasa kota langsung menyusul dengan jurus tebasan api gandanya. Namun di tengah situasi genting itu, sang pahlawan tetap tenang. Dengan mudahnya ia menghindari serangan itu sambil mengejek. "Pola serangan kalian terlalu mudah ditebak." Ucapan sombongnya memancing sang penguasa kota untuk menyerang lagi. Namun lagi-lagi Subai menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba ia sudah berada di atas menahan pedang sang prajurit dengan pedangnya sendiri. Tak mau kalah, sang penguasa kota menyusul dengan teknik yang lebih kuat, tebasan tahap ketiga. Tapi semuanya sudah terlambat. Pedang Subai sudah berada di leher Kapten Orlando, sementara sang penguasa kota hanya bisa terpaku syok dengan kecepatan lawannya. Pertarungan bahkan belum berlangsung 30 detik. Semuanya sudah berakhir. Tapi pahlawan kita belum puas. Ia justru menantang sang prajurit untuk menyerangnya sekali lagi. Saat itulah sang penguasa kota sadar, pemuda di hadapannya ini berada di level yang benar-benar berbeda. Menolak untuk kalah, sang pendekar pedang kembali menerjang dengan bilah apinya. Kali ini ia memakai teknik getaran dari tanah untuk memperkuat serangannya. Inilah tebasan tahap keempat, sebuah jurus yang lebih kuat, namun hasilnya tetap sama saja. Subai menghadapinya tanpa rasa takut, lalu menghilang. Dan seperti Hokage keempat dari Naruto, ia tiba-tiba sudah muncul di belakang lawannya. Sebuah tebasan telak mendarat di punggungnya. Kali ini, pertarungan benar-benar berakhir. Sang pendekar pedang terkapar tak berdaya. Menyedihkan, ejek Subai. Sebuah notifikasi misi selesai pun muncul, dan hadiah masuk ke dalam inventarisnya. Sementara itu, harga diri sang penguasa kota dan Kapten Orlando hancur lebur. Dikalahkan oleh seorang pemuda yang baru saja keluar dari level pemula. Faktanya bahkan, jika mereka bertarung di level 50 pahlawan kita, masih bisa membuat mereka tak berdaya. Subai memuji penguasaan teknik mereka, dan berharap bisa berlatih tanding lagi suatu saat nanti. Setelah itu, ia pun pamit untuk melanjutkan misi berikutnya. Diantar oleh tatapan mereka, Subai melesat pergi menuju tujuannya. Kini kedua sahabat lama itu benar-benar mengakui kekuatan sang pahlawan. Mereka yakin pemuda itulah yang akan menyelamatkan kota mereka.
Kota Ri yang sangat luas memang membutuhkan gerbang teleportasi untuk bepergian. Inilah alasan pahlawan kita ingin mempelajari banyak jurus demi menyelesaikan misi dengan lebih cepat dan efisien. Ia pun membuka inventarisnya. Jurus baru seperti Upper Slash Multithrust dan Stone Spike kini telah ia kuasai. Sistem menampilkan statusnya. Berkat poin roh yang tinggi level jurus dan peralatannya bisa meningkat dengan pesat. Dengan kepercayaan diri penuh Subai, melangkah menuju salah satu gerbang teleportasi kota. Tujuan berikutnya tanah Paraurit, tempat di mana sebagian besar misi menantinya. Namun untuk menggunakannya, penjaga meminta biaya 80 koin tembaga. Sebuah harga yang cukup mahal. Sebuah gerbang portal terbuka membawanya langsung ke daratan Paraurit. Dunia ini terasa lebih nyata dari game hal ini, justru membuat segalanya makin menantang bagi Subai, yang hanya berbekal senjata biasa. Hawa dingin langsung menusuk tulangnya. Subai seketika menyesali kostum yang ia kenakan. Di kejauhan segerombolan prajurit tengkorak muncul. Level mereka 2 kali lipat, tapi di mata Subai mereka hanyalah monster lemah. Saatnya menguji skill baru Subai, merapal 3 tombak batu. 3 serangan telak langsung menembus kepala para tengkorak. Mereka lenyap seketika. Sisanya dihujani oleh serangan yang sama. Berkat serangan kritikal 10 dari mereka langsung musnah. Kekuatan sihir ini benar-benar luar biasa, menghasilkan 3.200 poin kerusakan. Memburu para tengkorak ini memberinya banyak poin. Akhirnya petualangan yang sesungguhnya dimulai, tak seperti di zona pemula. Tak butuh waktu lama, ia berhasil naik ke level 11 setelah mengalahkan mereka semua. Dulu mendapatkan poin skill sangatlah sulit, tapi sekarang berkat kelas gandanya semuanya jadi mudah. Saat Subai memeriksa statusnya, matanya terbelalak melihat 50 poin tambahan di setiap atribut. Kelas tersembunyi ini memang jauh lebih hebat dari profesi Triple S kini, kembali fokus pada para tengkorak. Mereka tuh ada untuk dikalahkan, dan Subai pun melepaskan hujan tombak tanah. Sebagai variasi, ia membangun dinding batu untuk mengejutkan mereka. Subai menikmati setiap detiknya melihat mereka tak berdaya di hadapan kekuatannya. Misi pertama selesai, 1000 prajurit tengkorak berhasil dimusnahkan. Subai cukup puas dengan hasilnya, tapi perjalanannya masih sangat panjang. Gerombolan tengkorak kembali datang, tapi kali ini mereka membawa sosok raksasa yang mengerikan. Penampilannya seperti ksatria hantu. Tengkorak api bos di area ini. Subai tersenyum lalu kembali menghujaninya dengan tombak tanah. Serangannya langsung melenyapkan ratusan prajurit tengkorak dalam sekejap. Sang bos menggenggam pedang tulang berapi biru, akhirnya maju untuk menantang Subai. Subai tersenyum remeh. Apa engkau pikir bisa menang melawanku yang punya mana tak terbatas? Tengkorak api itu memusatkan mana di sekitarnya, menyerap energi dari para prajuritnya untuk memperkuat senjatanya. Seperti jurus pamungkas, tapi ini adalah versi jahatnya. Skill pengorbanan itu meningkatkan kekuatan pedangnya secara drastis, menciptakan sebuah jurus pamungkas. Subai tak bisa meremehkannya. Ia cemas dengan serangan itu. Satu tebasan saja bisa membuatnya langsung lenyap. Subai mengubah strategi. Ia melompat ke atas dan menghantam zirah makhluk itu. Saat sang bos terhuyung, Subai langsung mengincar kakinya. Dengan total 20.000 poin kerusakan kritikal, ia menghujani bos dengan tombak batu. Sayangnya itu belum cukup untuk mengalahkannya. Makhluk itu mencoba mengayunkan pedangnya, tapi meski kekuatannya dahsyat, gerakannya terlalu lambat untuk Subai. Memanfaatkan celah itu, Subai kembali melancarkan hujan tombak batu tanpa henti. Ia terus menyerang tanpa takut kehabisan mana. Fokus pada serangan telak di kepala, Subai berhasil memberikan kerusakan besar sambil mengejek sang bos. Pertarungan berakhir saat monster raksasa itu akhirnya tumbang. Saat dikalahkan sebuah bunga tengkorak yang indah mekar dari sisanya, Subai menemukan misi potensial baru. Tapi saat mengumpulkan bunga, ia juga menemukan buku skill baru di tasnya. Sebuah kemampuan nekromansi. Dan setelah menggunakan 10 poin skill itu, resmi menjadi miliknya. Tertarik dengan sihir pemanggilan, Subai mencoba membangkitkan 3 prajurit dari dalam tanah. Prajurit tengkorak ini biasanya lemah, tapi kekuatan mereka akan terus meningkat seiring dengan level tuannya. Artinya mereka cukup kuat untuk menghadapi monster level 40. Tapi bukan hanya itu, dia bisa memanggil puluhan pasukan sekaligus. Subai pun menyelesaikan misi lainnya dengan mengumpulkan 200 bunga tengkorak. Tujuan berikutnya adalah sebuah tempat bernama Rawa Kegelapan. Ini adalah wilayah yang benar-benar baru, tapi Subai tidak merasa takut sedikit pun. Malah kadal-kadal kecil yang menatapnya tajam itu terlihat lucu. Melawan jumlah dengan jumlah, Subai melepaskan pasukan tengkoraknya untuk bertarung. Pasukan tengkoraknya ini sangat berguna, mereka dengan mudah mengalahkan para kadal itu. Setelah gerombolan kadal bertanduk dikalahkan, tiba-tiba sesosok monster raksasa bangkit dari dalam rawa. Pertahanan sang bos benar-benar sulit ditembus. Untungnya kekuatan pemanggilan Subai juga berevolusi. Namun sebuah siluet di kejauhan menarik perhatiannya, membuatnya melangkah untuk menyelidiki. Episode berakhir tapi misteri baru saja dimulai. Jangan lupa like, subscribe,
dan bunyikan loncengnya karena chapter berikutnya akan jauh lebih seru. Musik perjalanan ini belum usai, masih banyak takdir yang menanti. Musik, meski kini kita terpisah, esok pasti kita akan berjumpa lagi. Musik, janganlah kau pergi terlalu lama. Api semangat ini masih menyala kita bersama hingga petualangan baru. Satu dunia, satu impian, kita berlari meraihnya. Musik, janganlah pergi terlalu lama. Api semangat ini masih menyala, kita pasti aman bersama. Sampai bertemu di petualangan berikutnya. Satu dunia, satu impian. Kita ukir takdir sendiri, jangan pergi terlalu lama. Semangat ini terus berkobar. Saat kita bersatu, petualangan baru akan dimulai. Kisah ini belum berakhir. Belum. Musik. Musik.